Theranos, ketika cerita lebih kuat dari kebenaran. Ada satu pertanyaan yang membuat kasus Theranos begitu menarik, bagaimana mungkin perusahaan yang tidak memiliki teknologi yang berfungsi bisa dipercaya oleh investor kelas dunia, bukan investor biasa, tapi mantan menteri, jenderal militer, tokoh bisnis, dan elit global dengan valuasi mencapai miliaran dolar. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini fraud, tapi kenapa begitu banyak orang pintar bisa percaya? Masalah utama, ini bukan tentang teknologi. Theranos terlihat seperti perusahaan teknologi kesehatan. Misinya sederhana, tes darah hanya dengan setetes darah, cepat, murah, dan akurat. Sebuah ide yang revolusioner, menarik, dan sangat dibutuhkan. Masalahnya, teknologi itu tidak pernah benar-benar bekerja seperti yang dijanjikan. Dan disinilah hal menarik terjadi. Karena meskipun teknologinya bermasalah, kepercayaan tetap tumbuh. Sebenarnya bisnis Theranos itu apa? Untuk memahami kasus ini, kita harus melihat model bisnisnya. Theranos tidak hanya ingin menjadi perusahaan teknologi, mereka ingin menjadi platform layanan kesehatan massal. Modelnya kira-kira seperti ini. Theranos mengembangkan alat tes darah kecil, Edison. Alat ini diklaim bisa melakukan ratusan tes dari satu tetes darah. Hasilnya cepat dan biaya lebih murah. Lalu didistribusikan ke klinik apotek seperti Walgreens di US dan fasilitas kesehatan lainnya. Secara konsep ini sangat powerful. Kalau berhasil, biaya kesehatan turun drastis, akses meningkat, dan industri berubah total. Tapi masalahnya bukan pada idenya, masalahnya adalah teknologi tersebut tidak mampu deliver seperti yang dijanjikan. Dan ketika teknologi gagal, bisnis seharusnya berhenti. Tapi di Theranos bisnis tetap berjalan. Bagaimana cerita dibangun? Theranos tidak menjual produk, Theranos menjual cerita. Cerita tentang masa depan kesehatan, demokratisasi akses medis, dan inovasi besar. Cerita ini dibangun dengan sangat kuat, dan yang membuatnya semakin kuat adalah figur di belakangnya, Elizabeth Holmes. Ia tampil sebagai founder muda, visioner, dan Steve Jobs versi kesehatan, dengan gaya berpakaian khas, cara bicara yang percaya diri, dan narasi yang konsisten. Dan di titik ini orang tidak hanya melihat perusahaan, mereka melihat simbol perubahan. Ketika narasi mengalahkan verifikasi, dalam dunia bisnis normal ada proses, uji, validasi, scaling. Tapi dalam kasus Theranos, yang terjadi adalah narasi, kepercayaan, scaling, verifikasi tertinggal di belakang. Kenapa? Karena investor besar sudah masuk. Nama-nama besar duduk di board. Media memberikan eksposur besar, dan di titik itu pertanyaan mulai berkurang. Bukan karena tidak penting, tapi karena terasa tidak perlu lagi. Lingkaran kepercayaan yang tidak terlihat. Theranos membangun sesuatu yang sangat kuat, self-reinforcing trust. Semakin banyak orang percaya, semakin tinggi valuasi, semakin besar eksposur, semakin banyak orang masuk, dan siklus ini terus berulang. Yang menguat bukan teknologinya, tetapi persepsi bahwa teknologi itu pasti bekerja. Masalah di dalam sistem. Menariknya, tanda-tanda masalah sebenarnya sudah ada. Ada hasil tes yang tidak konsisten, karyawan yang mempertanyakan, ahli yang meragukan. Tapi suara ini tidak cukup kuat. Kenapa? Karena sistem di sekitarnya tidak dirancang untuk mendengar kritik, justru lebih fokus pada menjaga narasi, menjaga kepercayaan, dan menjaga momentum. Ketika realitas mulai terungkap, masalah mulai muncul ketika hasil tes mulai dipertanyakan secara publik dan investigasi dilakukan, dan pada titik itu realitas mulai terlihat bahwa alat tidak bekerja seperti klaim. Banyak tes menggunakan mesin lain secara diam-diam dan data tidak transparan. Dan seperti banyak kasus fraud lainnya, runtuhnya tidak terjadi perlahan, tapi cepat. Masalah yang lebih besar dari Theranos. Kasus ini bukan hanya tentang satu perusahaan. Ini adalah gambaran tentang bagaimana sistem bisa gagal secara kolektif. Investor gagal bertanya, board gagal mengawasi, media gagal mengkritisi. Dan semuanya terjadi bukan karena tidak ada kemampuan, tetapi karena kepercayaan datang lebih cepat daripada kebutuhan untuk memahami. Kalau kita harus menyederhanakan semuanya,
Yang membuat Theranos bertahan bukan karena teknologinya, tetapi karena ceritanya cukup kuat untuk dipercaya. Dan ketika cerita lebih kuat dari fakta, kebenaran menjadi tertunda. Penutup, jadi kenapa Theranos bisa terjadi bukan karena semua orang tertipu, tetapi karena terlalu banyak orang percaya sebelum benar-benar memahami. Dan selama pola ini masih ada, kasus seperti ini akan terus muncul. Dengan teknologi yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, tapi dengan mekanisme yang sama. Kalau Anda setuju atau punya pandangan lain, tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apa yang lebih berbahaya, cerita yang kuat atau sistem yang tidak mengujinya? Dan kalau Anda suka pembahasan seperti ini, subscribe channel ini. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas fraud sebagai kasus, tetapi bagaimana manusia, sistem, dan kepercayaan bisa membuat sesuatu terlihat benar sampai akhirnya runtuh. Theranos tidak gagal karena teknologinya lemah, tetapi karena kepercayaan tumbuh lebih cepat daripada kebenaran.